Nah, itu namanya sebagai Baitul Tarbiyah, termasuk juga melibatkan anak muda. Kenapa anak muda harus dilibatkan? Supaya terjadi regenerasi. Berarti kalau generasi muda ada, diharapkan anak muda mengurusi yang lebih muda lagi, disebut anak. Maka masjid itu bisa berfungsi sebagai Baitul Tarbiyah untuk pendidikan, manakala orang tua sudah memikirkan remajanya dan remajanya sudah ikut memikirkan apa? Anak-anaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bapak beserta ibu-ibu jamaah pengajian Masjid Baitur Rahman Pojokan Bejen Catur Harjo Sleman yang kami hormati. Alhamdulillahirabbil alamin, kesempatan pada malam hari ini kita bisa berkumpul di masjid ini untuk pengajian. Mudah-mudahan dengan pengajian nanti bisa menambah keimanan serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sholawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang besok akan kita mohonkan syafaatnya, dan dengan syafaat beliau insya Allah dosa-dosa kita diampuni, amalan kita diterima, dan kita dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu beserta bapak yang kami hormati, di alhamdulillahirabbil alamin, masjid kita, Masjid Baitur Rahman ini tambah tahun tambah bagus gitu. Kalau pendak-pendak meriki melih niku mesti wonten perubahan kesainan ya. Ada tambahan kebaikan. Kalau dalam bahasa agama ini berkahnya tambah. Jadi berkah itu ada, ini untuk pengantar saya sampaikan apa yang dimaksud berkah ya. Berkah itu jadi berkah itu bisa disebut berkah itu kalau mengandung 3 hal. Pertama namanya ziyadatul khair, tambahnya kebaikan. Yang kedua sa'adah, tambah membahagiakan. Yang ketiga manfaat, tambah manfaatnya. Jadi kalau sesuatu itu menjadikan orang lain atau orang lain menjadikan orang lainnya, suami kepada istrinya, istri kepada suaminya, anak kepada orang tuanya, orang tua kepada anaknya, masjid bagi para jamaahnya, itu kalau ada 3 hal itu berarti bisa diistilahkan apa? Berkah. Dengan rajin ke masjid tambah kebaikan, gitu. Dengan rajin ke masjid tambah bahagia. Dengan rajin ke masjid akhirnya terasa ada manfaatnya. Berarti masjid ini pun berkah. Apalagi kalau lantas
Orang yang ke masjid menjadikan lebih cerdas, lebih pintar, lebih maju, lebih gembira. Berarti masjid sudah berfungsi yang luar biasa. Sekarang ini ada beberapa ahli yang menyatakan bahwa memang masjid itu hendaknya yang pertama bisa sebagai Baitullah. Masjid sebagai Baitullah itu maksudnya masjid untuk pelaksanaan sholat 5 waktu, dan ketika sholat 5 waktu mulai dari muadzin, imam, tempat wudhu. Jadi yang untuk ukuran itu imam, muadzin, tempat wudhu, dan tempat untuk sholat ini ready maksudnya apa? Seluruhnya sudah tersiapkan. Maka berarti masjid itu sudah siap sebagai Baitullah, rumah apa? Rumah Allah. Imam pun beres, muadzin beres, tempat wudhunya apa? Beres, tempat gue sholatnya nggih pun beres. Ini berarti 4 ini pun kecekel. 4 ini pun kecekel. Nah, terus bisa yang kedua, masjid itu bisa sebagai yang kedua itu Baitut Tarbiyah. Baitut Tarbiyah itu maksudipun ya, masjid itu bisa untuk meningkatkan kualitas ya, keimanan dan ketakwaannya dengan melalui pengajian-pengajian berikut melibatkan generasi muda. Jadi kaidahnya yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Jadi masjid itu diusahakan pengajian-pengajian itu dalam rangka untuk meningkatkan kualitas pemahaman dalam beragama Islam. Jadi kalau berangkat ke masjid masih pusing, pulang dari masjid jadi apa? Tenang. Wah. Mlebu masjid itu dadi ayam nih Pak. Kondur tenang. Sebelum ikut kajian mungkin masih keyakinannya belum begitu mantap. Habis ngisi ngaji pulang lantas punya keyakinan yang apa? Yang kuat. Sebelum ngaji tadi sama istrinya masih rodo kereng, kondur ngaji langsung sayang-sayang. Wah itu dia. Maksudnya terus berkasih apa? Berkasih sayang. Nah itu namanya sebagai Baitut Tarbiyah, termasuk juga melibatkan anak muda. Kenapa anak muda harus dilibatkan? Supaya terjadi regenerasi. Berarti kalau generasi muda ada, diharapkan anak muda mengurusi yang lebih muda lagi, disebut anak-anak. Maka masjid itu bisa berfungsi sebagai Baitut Tarbiyah untuk pendidikan, manakala orang tua sudah memikirkan remajanya, dan remajanya sudah ikut memikirkan apa? Anak-anaknya. Nah, yang lebih hebat lagi, lantas di masjid itu juga ada rapat takmir masjid, remaja masjid, anak-anak, ada pendataan. Wah iki sing wis mangsane TK sonten sinten wonten daftare. Sesuk sing mangsane SD sinten ana daftare. Oh iki sing mlebu PAUD sinten ada daftarnya. Sing akan masuk SMP siapa ada daftarnya di masjid. Yang akan masuk SMK ada daftarnya di masjid. Jika masjid ikut berperan, iki sesuk disekolahke ning PAUD kono kae. Ngopo kok ning kono kae? PAUD kono kae diwulang salat barang gitu. Ada nilai apa? Agama. Oh besok disekolahkan di TK yang di sana itu loh. Yang di sana diajarkan juga hafalan-hafalan apa? Surat-surat pendek. Oh itu SD-nya yang di sebelah sana itu. Kenapa? Oh di sana diajarkan juga syariat agama Islam.
SMK-nya di tempat itu. Jadi seluruhnya itu ada kerjasama antara takmir masjid, remaja masjid, dan anak-anak berikut orang tuanya, sehingga masjid berfungsi sebagai apa tadi? Baitut tarbiyah, ya, pendidikan. Yang ketiga, masjid berfungsi sebagai baitud dakwah. Baitud dakwah. Baitud dakwah niku termasuk masjid ini tinggi rapat, isine rapat ngeten niki. Anu lho, dul kono kae omahe jejer kae neng-nengan ngono kuwi. Ngopo ya kok neng-nengan ya? Nek ketoke mono ya ketoke ming sing wetan ki wingi mleroki sing kulon. Sing dipleroki njut bengok, ae bar bengok terus neng-nengan. Agaran neng-nengan njut saiki loro-lorone ra tau tindak ning masjid. Takmir masjid rapat. Isine rapat itu membicarakan tanggane sing napa neng-nengan. Yo diwawuhke bareng. Di takmir masjid wong 8 tindak mriko dalam rangka untuk mendamaikan. Dasarnya napa? Innamal mu'minuna ikhwah. Fa aslihu baina akhwaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu satu dengan yang lain adalah bersaudara. Maka sebagai takmir masjid, kalau mengetahui jamaahnya ada yang bermusuhan, didamaikan. Dan kita paham orang yang berkenan didamaikan itu akhirnya mudah diajak bertakwa. Wattaqullaha. Kalau orang sudah mudah bertakwa, akhirnya la'allakum turhamun. Orang itu akan mendapatkan rahmah dari Allah Subhanahu wa taala. Niku jenenge masjid berfungsi sebagai baitud dakwah. Nah, kula wau sakderenge mriki niku ngapalke lagu DMI, Pak. Dewan Masjid Indonesia. Wonten fotone Pak Yusuf Kala. Kula njing tanggal 2 dipun tugasi ada perwakilan masjid ya, yang dibina oleh lembaga Islam, tapi baru 15 masjid. Seluruh Kabupaten Sleman tapi baru 15. Itu besok kami yang diberi tugas untuk memberikan masukan. Rencana akan saya jelaskan apa maksud lagu DMI, dalile maksudnya. Nanti dalilnya akan saya munculkan satu persatu. Masih besok tanggal 20. Mriki kula caosi niki. Baitud dakwah itu hendaknya selain melibatkan anak muda, juga sudah melibatkan namanya teknologi. Nah, teknologi ini termasuk YouTube, gitu, media sosial. Jadi anak-anak muda memang artinya anak muda pasti senang dengan namanya HP, gitu, video, TikTok, YouTube, gitu. Setelah itu apa? WA itu harus menjadi gitu. Lah maka dari itu supaya masjid itu bisa berperan sebagai baitud dakwah, hendaknya juga melibatkan anak muda khususnya terkait dengan media sosial. Media sosial itu contohnya apa? WA dan lain-lain. Mula masyarakat pojokan Bejen nek wonten undangan ngaji ngangge WA niku nggih pun cekap. Ora njut ngene iki. Aku ki wong tuwae ming di WA. Itu berarti belum bisa menerima perkembangan dakwah lewat media sosial. Padahal sekarang dari Dewan Masjid Indonesia sudah menyatakan yang namanya undangan lewat WA pengajian itu harus diterima oleh jamaah. Jamaah pun kedah matur nuwun alhamdulillah nggih ada media sosial. Namanya baitud dakwah. Ada lagi ya berikutnya namanya
Baitul Mal. Baitul Mal. Jadi Baitul Mal niku gambilanipun rembag. Nggih, kula lan panjenengan sami menawi Jumatan, niki nek Jumatan dari kotak infak napa mboten? Dadi kotak infake mandek tenan. Oh pun masyarakat mriki sampun apa? Sampun paham. Jadi kotak infak pokoknya sudah ditempatkan di satu apa? Tempat. Lengetung sewulan sepindah. Oh, sing penting sesasi dibuka iki ana isine, sing penting niku gitu. Jadi nek kotak infak ditempatkan dalam satu tempat, sudah tiap bulan dibuka ada isinya, berarti sudah berfungsi sebagai baitul apa tadi? Mal. Baitul mal. Nggih diumumke dumateng sedaya warga masjid menika wonten ngajengan wonten kotak napa? Infak. Kita suwun Bapak Ibu sedaya ingkang longgar ing penggalih rezekinipun melimpah, monggo sebagian hartanipun dipun lebetaken kotak infak nggih. Kejawi masjidnya wis ditanggung karo wonten Pak. Masjid itu yang jamaahnya orang untuk ngeleboni kotak infak sebabnya wis ditanggung napa? Beberapa orang untuk apa? Kemajuannya ya. Seluruhnya dipersilahkan. Lantas yang kelima, yang terakhir namanya nggih Baitul Muamalah. Baitul apa? Muamalah. Jadi ada 5. Saya ulangi lagi. Yang pertama namanya Baitullah, gitu. Baitullah gampangane nggo nindakake salat 5 waktu wis aman. Jadi nek salat 5 waktu itu perlu ada apa? Imam, muadzin, tempat wudu, gitu. Terus termasuk masjidnya, kebersihan masjidnya. Yang kedua, saya inggokke dulu Baitul Mal dulu. Tadi ada kotak apa? Infak. Lantas yang ketiga ada Baitul Tarbiyah, yaitu dengan pendidikan. Terus ada Baitul Dakwah. Terus yang terakhir Baitul Muamalah. Nah, Baitul Muamalah niku ngeten niki. Panjenengan sami nirakaken kula. Berdaya, monggo. Berdaya. Memberdayakan. Gembira. Menggembirakan. Maju. Memajukan. Cerdas. Mencerdaskan. Cerah. Mencerahkan. Nah, ini saya Baitul Muamalah. Jadi nek umpama jamaah pojokan bejen niki onten bakul dawet, sesuk nek buka bersama ten masjid pojokan bejen le pesen dawet yang nenggone jamaah. Kuwi jenenge gembira menggembirakan. Saya pernah dinasihati seorang kiai begini, Pak. Pak Kiai ini nasihati ngeten. Pancen kudu usaha maksimal. Polke golek sedulur golek kanca dijak ten masjid. Lek golek pancen kudu dipolke. Ning nganggo ning. Nah, ningnya apa? Ning. Seberapapun hasilnya awake dhewe kudu husnudzon dumateng Gusti Allah. Ya wis iki usahamu karo Gusti Allah dikabulke sakmene iki. Mula janjane nggih awake dhewe niki wis diukur karo Gusti Allah. Sing tindak niki dipaske karo kemampuane sing ngejak. Nggih. Soalnya nek dipolke iso bingung lho tak mikir. Loh, kok rawuh kabeh ya? Oh bingung kata mikir. Turun siap. Lah maka dari itu usaha maksimal tetapi hasilnya husnudzon dumateng Allah. Itulah sa'i, Pak. Maka orang sa'i itu usaha maksimal. Yang terakhir lempar jumroh. Lempar jumroh itu simbolnya nggih sesama mukmin bersaudara, gitu. Terus pulang dari haji, ya niki Pak Haji ini pun lagi kata. Orang kalau sudah pulang haji itu, Pak, harus menganggap musuh kepada asyaiton. Setan ki kudu dianggap napa? Musuh. Mula dongane wong kondur haji napa, Pak? Allahumma ja'alhu hajjan mabrura. Moga-moga haji ini napa? Mabrur. Wa sa'yan
maskura. Sa'inya itu diterima ya, sa'inya itu tadi. Terus wadzanban maghfura. Dosa-dosanya ampuni. Syarat untuk dosa diampuni tidak berteman dengan asyaiton. Wa tijaratan lam tabur mudah-mudahan biaya yang dipakai oleh Allah bisa ditukar, diganti yang lebih lebih bagus, lebih hebat lagi. Tungane sing penting niku, asing ditambahi dawa banget menika mboten napa-napa. Tapi yang penting 4 itu ya, 4 menika. Nah, Ibu-ibu hormati, dengan pengajian malam hari ini sekali lagi nanti mudah-mudahan masjid kita ini semakin makmur nggih. Yakin mawon piyantun menika menawi sampun wonten masjid nggih mangke badhe dipun bantu dening Gusti Allah. Salajengipun niki pun waya pendaftaran dereng ta, Pak? Sekolah-sekolah. Nggih. Panjenengan pun pirsa to petanipun. Wah nggih. Berarti panjenengan sami sing kaitane urus sekolah mangke petanipun saged matur kalih Pak Suparyanto, Pak Haji Suparyanto niki. Iki anakku perlu sekolah kene endi ya mangke Pak. Oh, sing kuwi ndono mangke diarahkan satu per satu. Kula nggih nate Pak nganti mindah lari. Karena dalam rangka supaya anak itu mendapatkan pendidikan agama secara baik. Penutup masih 2-3 menit. Wonten sing kesupen setunggal. Sebabnya kula rak mantan naib pundi? Sleman to. Yo. Kan kudu ninggali sithik, engko ndak ngene-ngene. Sithik banget mawon. Nek donga nggo manten niku napa, Pak? Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Hafal. Terangke dilit banget mawon. Dilit gak? Ngarep nganggo barokah to, Pak? Barokah artinya napa bau? Berkah gitu. Berkahnya apa, Pak? Ziyadatul khair, tambahnya apa? Kebaikan. Terus nomor kalihipun saadah dulu, kebahagiaan. Sing nomor 3 manfaat, tambahnya apa? Manfaat. Mula dongane niku padha, Pak. Barakallahu laka wa baraka alaika. Nek wa jamaah niku maksudnya wong kakung wong putih tak kumpul ya. Lek kumpul ki dadi kebaikan ngoten. Wa jamaah bainakuma antara keduanya itu mendapatkan kebaikan dari Allah. Ning supaya mendapatkan kebaikan dari Allah niku kudu dijelaskan niku, Pak. Barakallahu laka wa baraka alaika. Maksudnya ngeten. Nek biyen gek durung dadi garwane. Jajan bakso, jajan sate. Piye Mas satene? Sip. Piye baksone Dik? Luar biasa. Kuwi gek rung dipek. Mbasan wis dadi garwane. Piye Mas satene? Atos. Piye Mas piye Dik baksone? Wasin, wae dadi muni. Tak dadi muni ta? Nah. Ora apa-apa. Ngadepi garwane katon ana kekurangan niku mboten napa-napa. Melihat pasangannya kelihatan ada kekurangan tidak apa-apa. Tapi mensikapinya sama doanya. Barokah. Barakallahu laka. Nek ngadepi barang sing apik. Wa barokah alaika. Ketemu sing ra nyenengke. Yakin dibalik awake dhewe le mirsani ketok rapik niku. Kalau disikapi dengan sabar. Itu akan muncul kebaikan. Oh. Man sobaro monggo. Zofaro. Barang siapa sabar pasti sukses. Nah, dibalik ngadepi kekurangan garwane niku di suatu saat mesti jedul napa? Apike. Duwe istri ngendikane akeh banget. Maune mangkel tenan sing kakung niku. Waduh, istriku dadi omongane kaya ngene. Ning yakin, aku yakin dibalik ngendikane akeh mesti ana napa? Manfaate. Sabar 7 tahun akhirnya jedol tenan. Wanake umur 10 tahun juara pidato gara-gara istri. Kudu yakin, kudu napa? Yakin. Ngoten nggih Pak Bu nggih. Kula yo anake disekolahke ning nggon sing ana embel-embele napa?
agama. Insya Allah kalau ada agamanya nanti akan punya kekuatan keimanan dan ketakwaan. Suami istri itu juga akan mudah untuk ajak mempersatukan ide, gagasan, misi, visi itu dalam rangka untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.